Atas ini, apa yang dimaksud dengan burning di kripto? Apakah aset yang kita beli akan hilang saat proses burning? Welcome to Crypto First Republic. Mari kita cari tahu penjelasannya. Burning atau pembakaran adalah proses mengurangi pasokan koin yang ada di pasaran. Jadi misalnya ada sebuah koin yang jumlah totalnya sudah dicetak dan diedarkan 100 juta koin. Jika di pasar harganya susah naik dengan jumlah sebegitu banyak, maka cara termudahnya adalah dengan di burning atau dibakar, dengan harapan jika jumlah pembeli koinnya tetap atau peminatnya tetap tetapi koinnya langka, maka secara otomatis harga akan naik. Begitulah harapannya. Sama seperti hukum ekonomi, akan naik jika permintaan meningkat, suplainya sedikit. Sebaliknya harga akan turun jika peminatnya sepi tapi stoknya terlalu banyak. Terus koin siapa yang dibakar? Kan itu pertanyaannya. Nah, tentu saja koin milik mereka yang secara sukarela mau membakarnya. Misalnya, demi kemajuan koin ini maka saya akan bakar koin saya sebanyak 5 juta koin. Misalnya seperti itu. Maka koin di pasaran hanya tinggal tersisa 95 juta koin karena Anda sudah membakarnya sebanyak 5 juta. Atau misalkan jika dalam sebuah protokol di bursa, misalnya entah itu di DEX, entah itu dicek, entah itu di mana, kan setiap transaksi ada pajak transaksinya, ada gas fee-nya, ada transaction fee-nya. Nah, di dalam protokol misalkan 1% dari setiap transaksi akan di burning. Jadi kalau misalkan setiap bulan secara konsisten berhasil membakar 1 juta koin, maka selama 1 tahun itu akan terbakar sebanyak 12 juta koin. Nah, balik pertanyaan, apa sih burning itu? Apakah dibakar pakai tungku, di burning begitu saja? Sebetulnya tidak. Pada dasarnya koin itu tetap masih ada, tidak kemana-mana. Koinnya tersimpan di sebuah wallet mati yang kuncinya sudah dihapus atau kuncinya sudah entah tidak ada gitu ya. Kita tidak tahu kuncinya dipegang siapa, kita tidak tahu itu milik siapa. Yang penting itu disepakati bahwa itu adalah tempat sampah atau tempat menyimpan koin yang dianggap sebagai wallet mati atau wallet yang tidak ada yang bisa mengaksesnya. Itu yang dinamakan di burning. Kalau sudah masuk ke sana, koin itu tidak bisa dikeluarkan lagi. Artinya ya sudah, koin itu akan selamanya ada di sana. Jadi begitulah kira-kira tujuan utama burning. Burning itu ya hanya mengurangi peredaran dari total asetnya. Jadi kalau misalkan 100 juta, sebisa mungkin dibuang 50 jutanya, sisanya dibakar. Kalau masih belum juga, kita burning lagi sampai sedikit mungkin. Dan untuk memburning itu menggunakan biaya. Kenapa? Karena token yang sudah ada di pasaran, misalkan Bitcoin, harga satu koinnya itu 400 juta. Untuk membakar 2 koin aja butuh setidaknya 800 juta. Bagaimana kalau 3 koin, 4 koin, sementara total jumlahnya adalah 21 juta koin. Harganya sudah sangat begitu mahal. Nah, biasanya koin-koin yang dibakar adalah koin yang masih murah tapi secara total itu jumlahnya sangat banyak.
seperti misalkan Shiba Inu, kemudian Brise, kemudian Lunsi, kemudian apalagi, pokoknya koin-koin yang memang jumlah pasokannya sangat banyak tapi kenaikannya sangat sulit, karena walaupun dipakai oleh banyak orang, digunakan banyak orang, itu masih belum cukup untuk menggerakkan kenaikan harga koin tersebut. Jadi untuk memburning itu tetap ada nilainya. Kalau sistem buyback seperti Brise, sekali membakar bisa menghabiskan miliaran rupiah untuk sekedar membakar, sebagai daya tarik pelanggannya supaya Brise tetap dianggap punya masa depan lebih baik. Biasanya seperti itu. Terserah mau dari mana dapatnya koin tersebut, pembakaran perlu dilakukan dengan satu alasan, untuk mengurangi pasokan. Jadi koin kita, koin siapapun yang memiliki, ya tidak ada urusannya sebenarnya, tidak ada pembakaran. Pembakaran adalah ketika saya punya 1000 koin, 500 koin saya masukkan, saya transfer seperti biasa. Hanya wallet ini sudah tidak ada yang memiliki, tidak ada kuncinya lagi. Jadi itu adalah wallet mati, yang dipercayai wallet mati. Kita tidak tahu siapa yang buat, kita tidak tahu siapa yang menguasanya, kita tidak tahu. Mau bisa-bisa saja misalkan suatu saat ada yang membuka kunci ini dan mengambilnya, tetapi di track sampai hari ini belum ada koin yang keluar sama sekali. Jadi itulah yang dinamakan proses burning. Nggak ada pembakaran pakai tungku, nggak ada pembakaran pakai api. Sebenarnya hanya memindahkan sebuah koin dari wallet satu ke wallet yang tidak bisa diakses atau dead wallet. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bye-bye.